Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sharing informasi terkait bagaimana cara memunculkan sebuah ide yang kreatif atau inovatif. Memang gampang-gampang susah ya kita memunculkan sebuah ide atau gagasan yang kreatif. Karena memang bagi sebagian orang memunculkan ide yang kreatif itu sulitnya minta ampun gitu ya. Jadi ini coba kita kupas, ada 8 trik atau cara untuk memunculkan ide-ide yang memang brilian atau kreatif ya. Yang pertama adalah pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman ini kita bisa memunculkan sebuah ide yang kreatif. Karena apa? Pengalaman itu menurut orang itu adalah guru yang paling baik ya. Jadi pengalaman Anda kan banyak sekali macam-macam. Ada yang berpengalaman jadi buruh, ada pengalaman jadi pekerja, jadi guru, kemudian juga pengalaman jadi petani dan sebagainya. Itu merupakan sebuah pengalaman. Atau mungkin pengalaman sebagai seorang kontraktor, pengusaha dan sebagainya. Ya itu bisa dimunculkan ya. Sebagai contoh misalnya pengalaman pernah berusaha atau berwirausaha keripik, ini pengalamannya, punya pengalaman otomatis. Tetapi kita tidak hanya berpaku pada itu. Kalau keripik aja mungkin sudah umum, tetapi coba kalian membuat ide, misalnya cara membuat keripik dari gedebok atau batang pisang. Nah, itu adalah suatu ide yang kreatif ya. Jadi suatu ide yang kreatif dan ini bisa dimunculkan berdasarkan pengalaman tadi. Pengalamannya adalah membuat keripik, tetapi keripik yang seperti apa? Kita upgrade menjadi cara membuat keripik dari pohon pisang atau gedebok pisang. Nah, ini adalah salah satu teknik memunculkan ide berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru dan modifikasi. Jadi kita mengamati sebuah ide yang ada misalnya, tapi ide itu tidak langsung kita aplikasikan, ya, itu namanya tidak kreatif ya. Kalau yang kreatif, amati, tiru dan modifikasi. Misalnya kita tiap hari makan telur asin, kita amati sebelumnya telur asin. Nah, kita coba modifikasi apa? Setelah kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Jadinya adalah kita membuat telur asin rasa kare, telur asin rasa soto. Nah, ini adalah suatu hal yang kreatif gitu. Berdasarkan ATM tadi, amati, tiru dan modifikasi. Kalau seperti itu Anda membuat vlog atau mungkin membuat tutorial atau membuat video konten kreator YouTube tapi terkait dengan cara membuat telur asin rasa soto, telur asin rasa kare. Nah, ini adalah suatu yang bagus dan nanti banyak sekali orang-orang untuk akan datang atau user akan menonton channel Anda. Kemudian yang ketiga yaitu silahkan Anda berjalan. Maksudnya apa? Berjalanlah gitu. Berjalan di sini mungkin berjalan dari rumah sampai ke kantor, rumah sampai ke kampus, kemudian rumah sampai tempat bekerja, rumah sampai pinggir sungai. Itu adalah proses berjalan kan. Gitu. Ketika berjalan Anda tidak hanya sekedar jalan gitu. Ya, jadi di situ adalah proses Anda menemukan sebuah ide juga. Orang yang berpikir kreatif ketika berjalan dari rumah sampai kantor, atau mungkin naik sepeda dari rumah sampai kantor, atau naik mobil dari rumah sampai tempat bekerja, atau mungkin naik sepeda dari rumah sampai sungai, itu adalah muncul ide-ide yang kreatif. Di pinggir jalan misalnya ada kulit pisang, ketika jalan itu ada kulit pisang yang berserakan. Orang yang tidak kreatif ya ada itu biasa, kulit pisang sebagai sampah. Tapi apa orang yang kreatif, coba itu, kok kulit pisangnya banyak, tak kumpulkan, saya buat tepung, ya, saya keringkan, saya buat tepung, saya campurkan konsentrat, saya kasih ke pakan ayam misalnya. Itu adalah muncul ide yang kreatif. Gitu. Hasilnya dari limbah tadi, hasil dari sampah, dibuang orang daripada meleset, kita kumpulkan banyak orang, kita jadikan, kita keringkan, kita proses di tepung, kita campur ke pakan. Nah, ini adalah sebuah ide yang kreatif. Selain itu yang keempat, Anda coba beristirahat. Kenapa beristirahat? Ketika Anda mungkin mau tidur,
mungkin baru bersandar, atau mungkin layah-layah ya, atau mungkin baru istirahat di bawah pohon, atau mungkin di pinggir sungai. Itu memunculkan ide yang kreatif, tidak hanya sekedar mungkin ngalamun sana sini ya. Ide itu kreatif itu bisa muncul ya. Misalnya ketika di pinggir sungai ya, banyak ikan lele di situ, kok lelenya lelenya kurang terawat, tapi di situ lelenya kok makan makan daun-daunan di pinggir sungai. Nah, ini coba kita kalau orang yang kreatif, coba kita cara membudidayakan lele ya, mungkin dengan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Jadi daripada limbah itu dibuang ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Nah, ini adalah muncul ide kreatif, jadi cara membuat pakan ikan lele dari limbah. Nah, itu mungkin bisa memunculkan ide, dan itu Anda buat video tutorialnya, Anda upload di YouTube, insya Allah ke depannya mungkin banyak sekali orang yang akan melihat atau user akan tertarik dengan channel Anda. Ya, itu. Kemudian yang kelima, silahkan buat coretan. Maksudnya buat coretan apa? Jadi tidak hanya sekedar di pikiran aja, tetapi itu tertulis, tercoret di dalam suatu tulisan. Ya. Karena kalau idenya itu tidak, minimal kita buat headline-nya, misalnya saya mau membuat tanaman bonsai, ya, ataupun mungkin Anda membuat meja kursi yang dari akar pohon yang besar. Nah, itu adalah sebuah ide kreatif, itu harus Anda tulis di situ, muncul. Dan coretan itu nanti akan berkembang terus. Muncul pertama coretannya adalah meja. Mejanya seperti apa ya? Meja yang dari akar pohon yang besar. Terus kemudian diapakan ya? Kemudian dipelitur, kemudian dibuat karya seni yang luar biasa, dikasih ornamen. Itu adalah muncul ide-ide yang kreatif ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, rubahlah lingkungan sekitar Anda. Kalau mungkin selama ini lingkungan kamar, lingkungan kerja, meja, kursinya hanya monoton seperti itu, coba dibuat yang menarik mungkin, sedemikian rupa, sehingga akan muncul gagasan yang segar. Kalau ruangannya rupek ya, atau mungkin sempit, jenuh dan sebagainya, itu akan tidak munculkan banyak ide-ide yang kreatif. Dengan yang ruangan yang segar, yang fresh, kita akan muncul ide-ide yang kreatif. Jadi itu adalah sebuah teknik untuk memunculkan aura dari kita, sehingga ruangan itu akan memberikan inspirasi kita untuk membuat atau mungkin memunculkan ide-ide yang kreatif. Gitu. Kemudian yang ketujuh, silahkan banyak membaca. Nah, itu jelas ya. Membaca itu bisa membaca dari arti fisik, membaca buku, koran, majalah, atau membaca internet, membaca blog, atau membaca sebuah artikel. Itu biasanya kan muncul ya ketika kita membaca sebuah artikel, ada misalnya membuat tahunya itu dari apa, kan selama ini dari delay, mungkin membuat tahu dari susu. Nah, kalau tahu susu ya biasa lagi, tapi dari susu yang akhir itu apa ya, susu yang sudah kadaluarsa itu bisa dibuat, bisa nanti. Jadi yang jelas itu akan muncul. Jadi cara membuat tahu susu dari bahan yang akhir, dari susu akhir itu akan memunculkan ide yang kreatif. Dengan banyak kita membaca akan muncul seperti itu. Selain itu juga bisa membaca pikiran orang, atau melihat tingkah laku orang, atau di suatu komunitas itu juga. Jadi kita melihat sekeliling kita, itu namanya membaca suatu masyarakat. Jadi tidak hanya kita membaca buku, koran, majalah dan sebagainya, tapi juga membaca suatu masyarakat, sehingga munculkan ide yang kreatif. Itu ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang terakhir itu yang jelas 8, jangan banyak terlalu campur tangan orang. Dalam artian ide itu dimunculkan dari diri sendiri dulu. Ya, baru setelah itu muncul kira-kira gagasannya ada, tinggal didiskusikan dengan orang. Karena kita akan melihat kelemahan ya, kekuatannya, peluang dan tantangannya. Kita SWOT analisis. Kita SWOT, kita buat kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian peluangnya dan tantangannya bisnis atau ide kreatif ini apa. Ya, jadi itu kita ramu, harapannya apa? Kita bisa memunculkan kekuatannya, kita menekan kelemahannya untuk meraih peluang yang ada dan menghadapi tantangan yang ada. Nah, ini adalah kita ilmu SWOT seperti itu. Jadi setelah idenya tadi muncul, misalnya tadi membuat tahu susu dari bahan yang akhir atau susu yang sudah akhir, atau mungkin tadi membuat keripik dari debok pisang,
Setelah itu ide muncul, silahkan bisa dikreasikan, bisa diimplementasikan, bisa dibisniskan gitu. Jadi nanti itu bisa menjadikan sumber income bagi Anda semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada 8 hal yang terkait dengan bagaimana teknik menggali ataupun munculkan ide yang kreatif. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.